Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin disusun oleh Ahmad Sabri SPD SD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 006 Pendalian 4 Koto. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara melalui Pratap Triloka, Ingarso Sungtolodo, Imadyo Mangunkarso, Tutwudi Handayani sangat relevan dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin. Ingarso Sungtolodo di depan memberi teladan, pemimpin harus menunjukkan integritas dan etika dalam tindakan dan keputusan, menjadi contoh bagi yang dipimpinnya. Imadyo Mangunkarso di tengah memberi semangat. Pemimpin perlu melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan, membangun kerjasama dan semangat bersama. Tutwudi Handayani di belakang memberi dorongan, pemimpin mendukung pelaksanaan keputusan, memberi motivasi dan bimbingan tim dari belakang. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat mempengaruhi prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, karena nilai-nilai tersebut membentuk cara pandang, keyakinan, dan prioritas kita. Nilai-nilai yang mendasari seseorang mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Secara keseluruhan, nilai-nilai membentuk prinsip dasar dalam menentukan pilihan, baik dalam hal etika, prioritas, maupun cara kita menjalankan tanggung jawab. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Pembimbingan yang telah dilakukan dengan pendampingan telah membantu saya berlatih dalam mengambil keputusan kasus-kasus di sekolah. Apakah pengambilan keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apakah keputusan yang diambil bermanfaat untuk banyak orang? Dan apakah keputusan yang telah diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Sesi coaching membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memecahkan permasalahan saat menentukan suatu permasalahan dilema etika. Guru mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial, emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan yang akan terjadi dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan pengelolaan emosi yang baik, guru dapat menghadapi dilema etika secara lebih rasional, adil, dan bijaksana. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus di modul ini merupakan kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah yang di dalamnya banyak sekali mengandung masalah dilema etika dan bujukan moral, sehingga seseorang hendak memutuskan harus menerima nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan, keberpihakan kepada murid dan sejalan dengan nilai-nilai kebajikan, maka keputusan tersebut akan memiliki manfaat bagi banyak orang.
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Proses pengambilan keputusan yang tepat tentu memerlukan analisis yang tepat, membedakan apakah masalah tersebut dalam kategori dilema etika atau bujukan moral. Ketika kasus berada pada dilema etika, hal yang perlu dilakukan adalah dengan acuan langkah penyelesaian dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Pengujian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan seperti ini akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika sulitnya untuk merubah paradigma untuk memandang dalam penyelesaian permasalahan di mana masih berpedoman pada cara-cara yang lama. Perbedaan cara pandang setiap guru yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan dilema etika sehingga sering terjadi pengambilan keputusan yang tidak tepat dan adil. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid-murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang tepat berpengaruh besar terhadap pengajaran yang memerdekakan murid karena memberdayakan siswa, diferensi pembelajaran, mengakomodasi potensi dan kebutuhan siswa yang beragam, memungkinkan penggunaan berbagai metode ajar yang sesuai keterampilan sosial dan emosional. Memutuskan pembelajaran yang tepat untuk menentukan pembelajaran yang sesuai. Guru dapat melakukan penilaian awal, mengetahui kekuatan dan kebutuhan siswa, menggunakan data pembelajaran, menyesuaikan strategi berdasarkan kemajuan siswa, konsultasi dengan siswa, menerima masukan tentang cara belajar yang efektif, berbagi strategi dan metode pengajaran yang berhasil. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya atau kita sebagai pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga keputusan kita dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. Pendidikan yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberi dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan berkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan dari pembelajaran modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memberdayakan siswa. Keterkaitan dengan modul sebelumnya meliputi nilai dan etika. Keputusan harus berdasarkan pada prinsip etis yang kuat. Coaching dan bimbingan mendukung guru dalam mengambil keputusan yang tepat. Diferensi pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan unik setiap siswa. Kepemimpinan dalam pembelajaran dampak pemimpin terhadap kualitas pendidikan dan masa depan siswa. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menuntut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep modul ini mencakup dilema etika dan bujukan moral, menghadapi konflik antara dua nilai yang sama penting dan mencari jalan tengah yang etis. 4 paradigma pengambilan keputusan
mengatasi konflik antara kebenaran versus kesetiaan, individu versus komunitas, jangka pendek versus jangka panjang, serta keadilan versus belas kasihan. 3 prinsip pengambilan keputusan, prinsip berbasis hasil, aturan dan empati, membantu membuat keputusan yang lebih bijaksana. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, proses sistematis untuk memastikan keputusan yang etis dan teruji. Tidak ada hal yang di luar dugaan, tetapi pemahaman lebih dalam tentang bagaimana proses ini diterapkan dalam praktek sehari-hari sangat membantu. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi dilema moral dan dilema etika, seperti memutuskan tindakan terbaik untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bedanya, pada modul ini memberikan kerangka yang lebih sistematis seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang membantu saya lebih terstruktur dan mempertimbangkan berbagai aspek etis dengan lebih mendalam. Sementara sebelumnya saya lebih mengandalkan insting dan pengalaman pribadi. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep ini bagi saya adalah peningkatan kesadaran dan ketelitian dalam mengambil keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung mengandalkan intuisi dan pengalaman. Namun sekarang saya menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perubahan utamanya adalah saya kini lebih memperhitungkan aspek etika, dampak jangka panjang, dan keseimbangan kepentingan dalam setiap keputusan yang saya ambil, sehingga hasilnya lebih adil dan bijaksana. Seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini sangat penting bagi saya, baik sebagai individu maupun pemimpin. Karena sebagai individu, modul ini membantu saya lebih memahami nilai-nilai etika dan moral yang mendasari keputusan sehari-hari, meningkatkan kesadaran diri dan integritas pribadi. Sebagai pemimpin, ini memperkuat kemampuan saya untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan terstruktur, terutama dalam situasi dilematis yang melibatkan banyak pihak, sehingga saya dapat membimbing siswa dan rekan dengan lebih baik. Modul ini esensial untuk mengembangkan profesional dan pribadi, memperkuat kemampuan memimpin dengan tanggung jawab etis dan lebih besar. Terima kasih. Dari pemaparan materi koneksi antar materi, salam guru penggerak.